Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kali ini kedatangan, bukan kedatangan ini sebetulnya. Saya ngundang teman-teman. Ini ada rekan kita, Kang Arif di Praja ya. Oke, ada channelnya juga. Kemudian juga ada Om Bob dari Tanginas. Jadi Instagramnya Tanginas ya, Om Bob ya. Jadi teman-teman, kali ini kita mau bahas. Jadi ada satu ini ya. Jadi isu juga. Jadi apakah yang beredar itu kira-kira gini. Jadi ketika teman-teman berpetualang itu, apakah barang-barangnya yang branded atau hedon, atau lebih baik menghabiskan uang untuk di perjalanan seperti itu gitu, Kang Arif. Okay. Jadi gini, ada satu kasus. Jadi ketika kita satu pendakian ke satu area ya seperti itu, kita misalnya apakah dengan sepatu yang branded, kemudian juga tas yang mumpuni seperti apa gitu, atau kita menghabiskan dana untuk perjalanan seperti itu gitu kan. Nah, jadi yang dibahas itu kita seperti apa sih efektivitasnya gitu, Om Bobnya. Ini Om Bob sendiri dari Tanginas ya teman-teman. Ini Tanginas kita mulai bergerak di apa ya, sebetulnya support di outdoor ya, dari mulai kaos dulu teman-teman. Jadi nanti mungkin dari Tanginas juga insya Allah bakal ngeluarin produk ya seperti itu. Amin, amin. Nah, cuman kita nanya nih saya tanya dulu ke Om Bob ya sebentar. Jadi Om Bob, menurut Om Bob nih, ketika kita perjalanan gitu kan, kalau Om Bob sendiri, apakah dana itu untuk perjalanan atau memang ini untuk peralatan yang dibeli yang branded atau yang hedon seperti itu sih? Gimana sih Om Bob kira-kira? Oke, sebenarnya sih beli barang berkualitas atau nggak berkualitas sih, barang mahal, barang branded kan, maksudnya kalau anak-anak gunung bilangnya gear dewa gitu. Gear dewa ya. Nah, sebenarnya selama mampu sih nggak apa-apa beli. Mampu, cuman kan yang jadi masalah ada orang yang lebih mementingkan untuk beli gear yang apa namanya, yang mahal ya, demi untuk kelihatan keren gitu. jadi Tapi dengan membeli gear tersebut malah kehabisan uang untuk melakukan perjalanan. Jadi jadi Gitu ya. habis beli barang ketika melakukan perjalanan, uangnya kurang ya. Malah kurang gitu. Jadi kasarnya seperti ini. Kalau Om Andre punya uang 1 juta, Ya. 1 juta itu kalau menurut saya pribadi sih lebih mending dibelikan tiket untuk ke Rinjani daripada dibeliin sepatu yang mahal gitu. Karena apa? Karena kesenangan untuk membeli sepatu mahal itu hanya sementara. Di saat kita pakai sekali 2 kali udah lama-lama bosan. Itu apa namanya, fitrahnya manusia untuk cepat bosan. Tapi kalau 1 juta itu dilakukan untuk perjalanan, Ya. sampai kapanpun memorinya akan tetap ada. Jadi, itu sih sebenarnya. Jadi kalau dari Om Bob itu lebih ke memorinya seperti apa gitu ya. Jadi barang itu nggak mesti harus branded seperti itu. Nah, kalau dari Kang Arif nih, selama ini seperti apa sih kira-kira yang dipakai produk atau gimana nih kira-kira? Kalau ditanya produk yang dipakai, sebenarnya saya tipikal orang yang jarang beli produk mahal ya. Jarang, sama sekali jarang. Pernah beli sepatu yang ya lumayan lah, terhitung lumayan gitu. Itu pun hilang. Hilang gitu. Jadi mungkin memorinya lebih ke situ, lebih ke hilang barangnya gitu, daripada kita thrift kemana gitu, mengeluarkan uang yang lebih besar. Cuman basicnya gini sih Om. Kalau saya sendiri, kalau misalkan kita dikasih 2 pilihan nih, uang pas-pasan misalkan, uang pas-pasan di budget 1 juta. Ini ada trip ke lokasi A, budget yang sama, dengan kebutuhan saya nggak punya sepatu dengan nominal yang sama gitu. Saya lebih memilih untuk beli sepatu. Nah, karena momen untuk berangkat ke sana pun mungkin nanti bakal datang lagi. Daripada saya ke sana dengan sepatu yang, mohon maaf ya, tidak mendukung tingkat safety-nya gitu. Ya jujur ya, kalau misalkan kita ngomong masalah alam, safety pasti. Alam itu pasti safety gitu. Ketika misalkan tidak safety, ya udah walau alam gitu kan. Kesananya seperti apa? Pernah saya ke lokasi pakai sepatu yang abal-abal. Pernah, sering bahkan. Di tengah jalan solnya lepas. Dan saya harus pakai sandal capit Om. Gitu. Jadi disitulah memorinya gitu. Kalau saya disitulah memorinya gitu. Jadi kalaupun untuk gear kelas dewa sih enggak, cuman yang safety aja gitu. Kalau misalkan kayak sepatu, carrier dan segala macam, ya lebih yang safety aja sih.
yang memudahkan khususnya. Yang memudahkan. Oke. Kalau misalkan terlalu safety juga kadang manja ya, kitanya nanti jadi manja gitu. Ya, oke. Jadi posisinya gini barangkali ya teman-teman, mungkin bagi ketika di posisi saya posisinya peralatan semua punya gitu kan, sebetulnya sendal gunung ada gitu kan, seperti itu. Nah, ketika teman-teman yang memang belum punya, mungkin jadi pilihan bisa sih alangkah baiknya bisa nabung dulu ya, seperti itu. Karena apa, saya juga pernah mengalami pendakian pertama kali nih Om Bob, Kang Arif. Jadi waktu itu mau ke Ciremai, saya cuma punya sepatu kantor. Nah, jadi ceritanya dimodif sepatu kantor ini, sol bawahnya saya bawa ke tengah sol sepatu diganti sama bergerigi. Kebayang nggak itu sepatu kantor itu bawahnya pakai bergerigi, kenapa? Saking supaya sesuai ya dengan pendakian gitu. Jadi itu pertama saya pendakian ke Ciremai itu sepatunya sepatu kantor, sepatu hampir PDH ya mirip ya, jadi ada sleting. Itu diganti solnya yang bergerigi. Jadi PDL. Betul. Jadi karena apa? Saya keterbatasan dana. Jadi mungkin solusinya adalah kita sesuaikan dengan budget yang ada mungkinnya barangkali. Kemudian juga sekarang sudah banyak sih teman-teman di penyedia peralatan gitu ya, di rental juga banyak ya, seperti sewa itu. sekarang banyak Lah teman-teman. Jadi menurut saya sih baiknya sih memang ketika memang kita akan berkegiatan cari yang safety, nabung dulu seperti apa, kayak gimana gitu kan. Cuman kalau bagi teman-teman yang memang sudah punya peralatan, ya mungkin si dana ini untuk perjalanan gitu, seperti itu gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang belum punya gear bisa dicari di teman-teman di peralatan rental juga. Kemudian juga teman-teman sambil nabung, karena apa? Ketika hobi itu setiap bulan kemudian jadi candu, jadi teman-teman harus punya barang sendiri gitu. Karena apa? Ya ketika kita harus sewa terus kan mungkin banyak budget yang keluar gitu kan. Tapi kalau teman-teman nyicil dapat barang satu, misalnya sepatu, carrier, mungkin kedepannya teman-teman bisa dapat barang yang lainnya gitu. Karena waktu dulu juga saya pertama itu untuk memiliki carrier itu setengah mati, agak lumayan ya. Namanya carrier itu udah dianggap sangat eksklusif gitu untuk punya carrier gitu kan. Nah, jadi intinya adalah paling juga kita cari solusi yang budgetnya disesuaikan ya Om ya. Kemudian juga ketika kita sudah terkumpul, barang yang ada udah sesuai dengan perjalanan, mungkin nanti pas trip itu berlangsung bisa safety gitu kan, seperti itu. Itu barangkali ya Om Bob sama itu sebenarnya bisa juga sih, kayak ada kan misalkan teman-teman yang mau berangkat ke alam misalkan, yang pakaiannya tuh atau misalkan atributnya tuh full set tuh. Ada, iya. Ada full set banget gitu. Full set, ada. Sampai contoh misalkan ranselnya, sepatunya, apa namanya, bahkan sampai kuksanya sendiri dia harus, pokoknya stylish lah. Padahal kan gelas tuh bisa diganti pakai gelas yang di rumah nih, yang kayak kaleng gini juga kan bisa lah gitu. Cuman ya itu balik lagi ke masing-masing ya. Cuman yang jelas untuk memaksakan ke arah situ lebih baik dipikirkan ulang ya. Betul, maksudnya setuju. Dipikirkan ulang tuh kita lihat nih manfaatnya atau misalkan kesannya yang lebih besar tuh yang mana, misalkan kayak tripnya ke tempat yang memang jarang banget nih orang lain datang ke sana atau ngebuka trip ke sana. Udah, kalau ada budget mending alokasiin ke situ. Kalau betul yang tadi kata Om Andre, kalau misalkan memang bisa sewa ya udah sewa aja dulu gitu. Jangan terlalu menggebu-gebu sementara sih. Jadi datang nih ke base camp atau misalnya datang ke pos paling nyentrik nih. Dari A sampai Z. Tapi pos 1 pos 2 udah ngos-ngosan kan. Apa namanya, sayang lah gitu. Sayang ya, kalau untuk sekedar gaya ya boleh sih. Nggak ada yang larang, boleh aja gitu. Kan banyak juga kan ada meme yang bukan meme mungkin ya. Meme. Kalau orang itunya meme ya. Jadi kalau anak motor itu ganti ban doang, touring kagak. Itu maksudnya kan. Nah, sama seperti anak gunung juga beli gear terus tapi nggak pernah berangkat. Nah gitu. Itu. Akhirnya update status doang. Update status maksudnya. Itu sih. Jadi esensi untuk bertualang itu malah nggak ada, malah kalah sama untuk beli alat-alat yang keren. Itu sih sebenarnya. Karena sebenarnya ya itu yang tadi saya bilang, Om Andre pengalaman di mana, misalnya dulu pernah ke Kilimanjaro, terus ke mana, ke Rinjani lah yang Rinjani. Tentu Om Andre bakal cerita pengalamannya di Rinjani itu seperti apa, kesiangan, kelelahan segala macam.
nggak pernah ada cerita dulu saya ke Rinjani pakai gear ini gini. Enggak. Gear pasti dilupain. Yang selalu diingat adalah pengalaman. Jadi sebenarnya kalau kita punya budget lebih, alangkah lebih baiknya beli pengalaman, jangan beli barang gitu. Ya, jadi kalau masih bisa nyewa ke Dom Serpa sih nyewa aja dulu. Bebas ya teman. Ingat ya yang tadi kita bicarakan soft selling. jadi intinya teman-teman pada akhirnya si barang ini memang nggak ngelihat brandednya, tapi ketika si barang ini udah mencapai puncak Rinjani, si sepatu ini udah nyampe Mahameru nih, gitu kan, seperti itu gitu. Walaupun itu sendal gunung gitu kan, seperti itu. Jadi intinya memang momen yang diambilnya adalah memorinya ya, sebetulnya memorinya. Karena kita mengukur diri, Om. Kita bukan seseorang, kita bukan seorang apa ya? sesuatu. Kita bukan seseorang yang si gearnya itu akan menjadi lebih mahal ketika sudah melewati ini gitu. Itu sih. Cuman kalau untuk safety memang harus dipertimbangkan. Kalau untuk safety. Jadi ukurannya itu safety, bukan harga. Bukan harga gitu. Bukan harga ya. Mahal sekalipun kalau memang safety ya beli gitu. Murah tapi safety ya beli juga. Cuman kagok gitu. Memang sih biasa di Dom Serpa itu kita selalu tanya dengan si konsumen mau hiking, pendakian atau camping gitu kan, seperti itu. Saya biasa tanya seperti itu. Pendakian. Oke, kalau pendakian saya kasih saran gitu kan. Oh ini yang safety-nya apakah sepatu gunung atau misalnya bisa sendal gunung, seperti itu. Jadi memang tujuannya dulu gitu, apakah pendakiannya kemana gitu kan. Kalau misalnya pendakiannya memang agak-agak long term gitu kan, agak panjang gitu kan, misalnya yang 3 hari 2 malam itu agak panjang, itu tentunya harus pakai sepatu safety. Kemudian juga barang-barangnya juga ya harus safety gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya cuman dekat 2 hari 1 malam, saya bisa arahkan sendal gunung juga bisa seperti itu. Cuman tergantung treknya di mana gitu. Kalau treknya agak-agak ekstrim ya tetap balik lagi harus safety gitu. Itu aja sih barangkali teman-teman. Oke, teman-teman, nanti selanjutnya kita bakal obrol lagi tentang outdoor gitu ya, bareng Om Bom, bareng Kang Arif juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di next channelnya Dom Serpa. Kemudian juga sampai nanti mungkin Kang Arif juga bakal ada ini ya, event juga ya. Mudah-mudahan nanti kita bareng kita collabs lagi. Amin. Ada juga dari Tanginas juga Om Bob. Oke, terima kasih Om Bob sama Kang Arif. Sama-sama Om. Sukses juga buat Dom Serpa. Oke.